Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah kajian Ramadan sore hari ini rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan kajian pada sore hari ini, mari kita mengucapkan rasa syukur kita satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim di Masjid Sebonggalan ini semuanya insya Allah dengan keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sampai nikmat yang kita rasakan tidak bisa kita hitung dengan kedua jari tangan. Dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini adalah diantaranya nikmat sehat. Nikmat kita bisa berjalan dari rumah sampai masjid ini. Nikmat kita bisa melihat keindahan ciptaan Allah maupun ciptaan manusia dengan perantara manusia. Kita bisa mencium aroma masakan gorengan yang mungkin tetangga kita lewati sebelum masuk Masjid Sebonggalan. Kemudian nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita, Bapak Ibu semua, untuk selalu bersyukur. Mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Kalau generasi Gen Z atau milenial, mungkin ada tokoh idola di dunia ini. Kalau yang suka sepak bola ya idolanya ya tergantung timnya. Timnya MU ya siapa yang kemarin habis cetak gol. Timnya Madrid ya siapa. Ya, itu kalau anak-anak muda itu mengidolakan sesama manusia yang ada di dunia. Kalau mungkin ibu-ibu, mbak-mbak itu biasanya artis-artis sinetron dan sebagainya. Siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad? Siapa yang nggak tahu tokoh kita, presiden kita? Itu semua adalah tokoh-tokoh yang masih hidup, yang ada di dunia. Tetapi beda dengan uswah hasanah kita. Jangan sampai kita mengidolakan manusia, sesama ciptaan Allah, melebihi dengan mengidolakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungannya dengan tema ini. Kalau kita memang sudah beriman, walaupun kita belum bisa diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita yakin bahwa dengan ittiba kepada beliau, mengikuti perkataan beliau, mengikuti perilaku atau sesuatu yang dikerjakan beliau kesehariannya, mudah-mudahan tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan syafaat yang lahir nanti. Allahumma amin. Mohon maaf Bapak Ibu, izin untuk belajar bersama.
Di sini bukan berarti saya yang paling bisa, tidak, tetapi nanti monggo kita belajar bersama. Adakah kekurangan, kelebihan? Adakah kelebihan itu pasti datang dari Allah, dan adakah kekurangan, saya mohon maaf. Baik, sebelumnya saya tadi sudah disebutkan oleh Mas Lukman. Mas Lukman adalah sohib saya dulu ketika di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau Fakultas Saintek, beliau Fakultas Hukum. Berseberangan, bukan ideologinya, berseberangan fakultasnya, berhadapan-hadapan. Kalau tempat tinggal saya Bagelen, Bapak Ibu, Bagelen di Kauman, tetapi sekarang domisili di Ketawang. Jadi tadi saya berangkat jam 4.00 sampai sini jam 5.00. Maksimal motor mentok cuma 60, Pak. 60 km per jam. Karena 3 hari yang lalu baru turun mesin motor saya. Karena buat wirawiri kok lupa olinya sampai tinggal 2 tetes atau 1 sendok, setelah itu turun mesin. Tidak apa-apa, itu namanya ujian, tidak apa-apa. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, saya sudah mengalami kemarin, tapi jangan sampai Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Monggo setelah ini motornya dicek, Pak. Motornya istri dicek, karena istri kadang tidak ngeh kalau ini waktunya ganti oli, ini waktunya servis. Baik, kembali ke materi, Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya diberi materi oleh Mas Lukman mengenai iman ujian, iman dan ujian. Sedia iman sebelum ujian. Kemarin saya cukup tertarik karena ini seperti lagu sedia sedia payung sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan. Nah, itu mungkin generasi mas mbak mungkin tahu lagunya. Nah, ini mungkin inisiatifnya dari situ, mungkin inspirasinya dari situ. Iman, ujian, dan hubungannya kita lihat di situ. Kenapa ada gambar mutiara, Bapak Ibu, di sana? Nanti kita tahu kenapa mutiara itu ibarat iman kita yang ada di dalam hati. Jadi iman kita yang ada di dalam hati itu seperti mutiara yang ada di tengah laut, dasar laut. Baik. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Jadi penting, Bapak Ibu. Mutiara sulit boten carinya, Pak. Susah. Harus ada kemampuan, punya skill tersendiri untuk mencapai dasar laut, mengambil mutiara, membuka, kemudian sampai bisa menjual dengan harga yang mahal. Seringkali kita mendengar sebuah ungkapan, semakin kuat iman seseorang, semakin berat pula cobaannya. Mengapa mutiara ini selalu diuji oleh ombak yang keras? Ombak yang keras di dalam lautan ibarat ujian kita. Ya, ombaknya kanan kiri, kadang badai juga, ada petir juga. Itu ibarat kita ketika hidup di dunia, menjadi khalifah di bumi, itu mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pengertian iman terlebih dahulu. Iman secara bahasa yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya, membenarkan, mempercayai dengan sepenuh hati. Dengan istilah syariatnya, iman adalah keyakinan yang teguh di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Di depan ini ada tiga arti yang saling berhubungan satu sama lain, Bapak Ibu. Jadi arti dari iman itu mulai dari hati. Hati kita diapakan? Ya.
hati kita percaya, membenarkan lewat hati. Misalnya rukun iman. Kalau kita percaya dengan hati, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, berarti kita yakin semua yang ada di ciptaan di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dari pertama adalah dari hati dulu. Kemudian yang kedua, diikrarkan dengan lisan, diucapkan lisan, mengikrarkan keimanan melalui kata-kata. Jadi kalau sudah kita yakin, misal kita yakin perintah puasa Ramadan, kita yakin kalau ini perintah Allah karena dalilnya jelas di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu sudah ikrar dengan hati, sudah dengan hati yakin. Kemudian diikrarkan dengan lisan, bismillah, saya besok niat puasa Ramadan. Niatnya bareng-bareng misalnya di masjid, nawaitu dan sebagainya. Diikrarkan di lisan. Kemudian diwujudkan atau dipraktekkan, diamalkan dengan yang namanya perbuatan. Kalau sudah diikrarkan, bismillah besok niat puasa Ramadan karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, besok melaksanakan puasa Ramadan, itu namanya iman. Sama dengan zakat. Zakat diyakini dengan hati kalau ini perintah Allah. Zakat fitri, idul fitri, dari mulai awal puasa Ramadan sampai sebelum melaksanakan Idul Fitri, kita yakin ini perintah Allah. Kemudian diikrarkan dengan lisan, bismillah besok saya niat zakat di masjid, saya niat zakat di sana dan sebagainya. Kemudian amal perbuatannya adalah melakukan zakat. Boleh menggunakan uang atau beras, itu namanya iman. Dimengerti Bapak Ibu itu namanya iman. Di sini ada penjelasan iman secara bahasa dan secara istilah. Jadi intinya adalah kita yakin dulu, baru kita ikrarkan, baru kita lakukan sesuatu yang sudah kita yakini dan kita ikrarkan tersebut dengan niat kepada Allah dan ingin mengharapkan pahala. Ada arti yang lain di dalam Al-Quran dan hadis. Iman di dalam Al-Quran ini di surat Al-Baqarah ayat 285 di depan ya Bapak Ibu, di sebelum pergantian surat ya. Amana Rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampunanmu, Tuhan kami, dan kepadamu tempat kembali. Al-Baqarah 285. Berarti arti di sini iman menurut Al-Quran di Al-Baqarah 285 bahwasanya membenarkan hal yang Allah turunkan termasuk adanya rukun iman. Adik-adik mohon paham rukun iman ada berapa Pak? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Ini arti di dalam Al-Quran. Kemudian apa arti menurut hadis? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fahbirni anil iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sarrihi. Iman adalah engkau berikan kepada Allah malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Ini juga menjelaskan tentang rukun iman. Hadis riwayat Muslim ini
Biasanya kalau di pondok atau di sekolah Islami yang ada pelajaran hadis arba'in, ini ada di hadis yang nomor 2, hadis kedua, hadis arba'in, hadis kedua. Yang di situ pembahasan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Nah, secerita sedikit, turunnya hadis ini pada saat itu Rasulullah sedang duduk bersama seperti inilah. Majelis, kemudian di situ ada Rasulullah duduknya tapi lebih di atas dari jamaahnya, mungkin di kursi atau di kayu dan sebagainya. Kemudian pada saat itu datang seseorang yang pakaiannya putih bersih, rambutnya berkilau, hitam mengkilap, mukanya bersih, seakan-akan orang yang datang itu tidak dari perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh kados kula kan bajune pun melenting-melenting, rambutnya yang sisiran dan sebagainya. Tapi yang datang ketika itu tidak melihatkan dia itu dari perjalanan jauh. Tetapi sahabat Rasul yang ada di situ nggak ada yang tahu siapa ini, hanya batin sinten ini. Nah, pada saat itu orang tersebut langsung duduk di depan Rasulullah, kemudian kedua tangan orang tersebut memegang kedua paha Rasulullah. Nah, sakit bayangin ya, Rasulullah duduk, orang datang duduk disimpuh di depannya, kemudian pahanya di atasnya Rasulullah. Kemudian seseorang ini bertanya mengenai apa itu arti iman. Kemudian Rasulullah menjawab seperti yang ada di depan tersebut. Kemudian dari jawaban itu seseorang itu kemudian langsung menjawab, ya, jawaban engkau benar. Kemudian sahabat yang lain heran, wong dhewe sing takut, dia yang bertanya, kok bisa dia juga yang membenarkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, apa itu Islam? Dijawab dengan Rasulullah, Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Dijawab seperti oleh Rasulullah. Kemudian seseorang itu juga menjawab, ya, betul jawaban engkau. Kemudian Umar bin Khattab juga semakin heran, siapa? Orang-orang di situ juga semuanya mendengarkan, siapa? Yang ketiga adalah, apa itu ihsan? Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan adalah seakan-akan ibadah kita, seakan-akan Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Jadi harapan ibadahnya adalah ikhlas. Kemudian seseorang itu menjawab, iya benar. Heran-heran. Ditambah dengan tanda-tanda kiamat juga ditanyakan di situ, dijawab juga dengan betul. Ketika itu langsung beliau pamit, kemudian pergi. Setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa tadi? Rasulullah menjawab, yang tadi di depan kita semua adalah malaikat Jibril. Nah, di hadis arba'in nomor 2 yang ada di riwayat Muslim ini adalah mengajarkan kita bahwasanya belajar itu harus betul-betul fokus mendengarkan, kemudian kita juga harus sesuatu yang kita ingin tanyakan kalau bisa kita pelajari terlebih dahulu. Jadi kalau kita bertanya, kita sedikit memahami itu. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril seperti itu. Yeah. Lanjut ya. Kemudian karakteristik ciri kesempurnaan iman. Sebelum masuk itu, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, iman itu akan membentuk pribadi seorang muslim yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hubungan baik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti hablum minan nas, antara manusia dengan manusia. Kalau tadi yang sebelumnya hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti niat kita dalam menjaga hubungan manusia karena lillahi ta'ala.
saling mengingatkan satu sama lain, mengingatkan dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada yang berbuat buruk kita ingatkan, ada yang belum melaksanakan kewajiban kita ingatkan. Itu semua adalah arti iman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karakteristik kesempurnaan versus perusak iman. Ciri kesempurnaan iman itu yang pertama, bergetar hatinya saat nama Allah disebut. Ciri-cirinya kalau kita sudah beriman, iman kita sudah baik, iman kita sudah masuk level yang selanjutnya, ketika kita mendengar nama Allah kita bergetar. Bahkan mungkin ketika imam sholat membacakan surat dan sebagainya, kita ikut meneteskan air mata, berarti iman kita sudah yakin. Kemudian bertambah kecintaannya saat mendengar ayat-ayat Allah. Ya, tidak lupa selalu tadarus, selalu ingin membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita hafal sekian juz, kalau tidak kita murojaah, kita takut hafalannya hilang, kemudian kita selalu belajar Al-Quran. Jadi cinta dengan Al-Quran, ayat-ayat Allahnya sudah terlaksana. Kemudian senantiasa bertawakal dan bersabar. Cobaan apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dalam apapun itu. Nanti kita ada contoh-contoh. Kemudian menafkahkan rezeki di jalan Allah. Ingat Bapak Ibu, sebagian harta kita itu milik orang lain. Berapa persen Bapak Ibu? Berapa persen milik orang lain? Nah, 2,5 boleh, lebih dari itu boleh, silahkan. Misalnya gini, ini yang saya praktekkan Bapak Ibu. Saya praktekkan betul mengenai harta sebagian milik orang lain. Ketika kita mendapatkan gaji ataupun mendapatkan upah atau mendapatkan rezeki, sebelum kita belikan sesuatu, silahkan 2,5%, 5%, 10%, 15% segera dipisah, kemudian monggo diberikan ke siapa? Diinfakkan ke masjid, monggo diberikan ke anak-anak kecil lewat, langsung diberikan, silahkan. Ada mungkin yang berkesusahan, kita belikan nasi, diberikan, silahkan. Kenapa? Itu milik yang berhak, sekaligus mensucikan harta kita. Kita tidak tahu perputaran uang yang ada di sekarang, kita tidak tahu dari mana saja sumbernya. Makanya ada zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Itu untuk mensucikan harta kita Bapak Ibu. Kalau kita mau berhati-hati, mulai dari kita mendapatkan uang berapapun pada hari itu, monggo silahkan dipisah sebagian itu, langsung berikan kepada orang lain. Orang itu mampu atau tidak mampu, tidak apa-apa, berikan aja. Karena itu hak orang lain. Kalau dari kecil kita praktekkan seperti itu, dari individu ke individu, kemudian semakin banyak yang mempraktekkan seperti itu, insya Allah hidup kita aman, tentram, dan damai. Ya. Jadi kalau sumber uang kita, misalnya kita dapat kembalian dari pasar 50.000, kita nggak tahu uang ini dari mana. Suuzonnya, kalau kita harus mengadakan husnuzon, ya, bisa jadi uang ini adalah mungkin hasil dari penjualan, hasil pencurian yang dijual di pasar, dapat uang dibelanjakan untuk beli di warung, kemudian uang ini untuk kembalian orang lain, kemudian diputar lagi. Kita tidak tahu uangnya dari mana. Maka untuk mensucikan uang yang beredar di masyarakat, monggo dari mulai pribadi masing-masing, sisihkan sebagian hasil yang kita dapatkan pada hari itu, atau haji kalau gaji bulanan ya bulanan, untuk diberikan kepada orang lain. Karena itu adalah hablum minannas sekaligus hablum minallah. Oke. Baik, kalau hal-hal yang merusak iman, syirik, melakukan sihir. Syirik itu percaya selain pada Allah, meminta selain pada Allah, memakan harta riba dan harta anak yatim, hati-hati. Membunuh manusia,
Sekarang Bapak Ibu di berita itu ngeri ya Pak ya. Berita itu isinya tiap hari hampir pembunuhan di mana-mana. Manusia itu seperti tidak ada harganya. Hukumannya juga lah seperti itulah. Ya, hukumannya 15 tahun maksimal, belum nanti dapat remisi dan sebagainya. Padahal menghilangkan nyawa orang lain. Ya, yang terakhir adalah apa itu? Kasus perampokan sadis di Bantul atau di mana itu? Oke. Dan sebagainya. Kalau yang kemarin, kalau mahasiswa yang kasus Win Suska Riau yang mahasiswi dikampak sama laki-laki, tapi alhamdulillah nggak meninggal, ya alhamdulillah, gara-gara kasus percintaan. Mau sidang skripsi, tapi kemudian diserang menggunakan kapak. Nah, seakan-akan nyawa manusia itu buat mainan. Padahal kita masing-masing sama, punya hak yang sama, kewajiban yang sama. Khususnya kita sebagai umat muslim berarti punya hak untuk membela diri, hak untuk beribadah, hak untuk mengekspresikan diri, hak untuk bekerja, hak untuk belajar, hak untuk beribadah. Kewajiban kita seperti itu. Ya, tetapi orang lain yang mungkin tidak menganggap kita ada atau sebagainya malah nyawa buat mainan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Mari kita junjung bersama harus solid ya. Kemudian lari dari medan perang dan menuduh wanita berbuat zina. Ini yang merusak iman. Baik, sekarang masuk pengertian yang namanya cobaan atau ujian. Ujian bisa dibilang nama lainnya cobaan, bisa dibilang musibah. Ujian ini kejadian yang tidak dikehendaki, dirancang untuk meningkatkan kualitas keimanan terhadap perintah dan larangan Allah. Nah, jadi kalau ujian ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi, datangnya kapan nggak tahu gitu. Entah itu nanti ba'da maghrib, ba'da isya, besok pagi, besoknya lagi, kita nggak tahu. Ujian itu datang kepada kita kapan. Kita nggak diberi kisi-kisi. Ujiannya tentang apa, bobotnya berapa, susah apa enggak, kira-kira kita mampu enggak dikasih seperti itu. Beda dengan ujian di sekolah, ya. Ujian di kuliah, sekolah dikasih kisi-kisi. Ya. Itu adalah yang sudah ada kisi-kisinya dari Allah, sudah dirancang, ya. Tetapi diberikannya kapan kita enggak tahu. Ya, itu bisa itu berupa perintah, bisa itu larangan. Perintah berarti perintah untuk melaksanakan sesuatu. Kita bimbang, wah yang kanan apa yang kiri, yang A atau yang B yang kita pilih. Ibadahnya seperti ini atau seperti ini, itu perintah. Ya harus meninggalkan atau bagaimana. Kemudian larangan juga sama, itu adalah berupa ujian. Jadi ujian adalah kejadian yang tidak kita kehendaki, tetapi itu terjadi karena itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian cobaan. Cobaan adalah suatu keadaan di mana manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan nilai kualitas kesabarannya. Hampir sama, ya. Ini juga tidak ada prediksinya. Datang tiba-tiba, tetapi lebih ke ngetes tingkat kesabaran kita. Kalau tadi ujian adalah kualitas keimanannya, kalau ini mengetes kesabaran, cobaan. Ya. Kalau ada uang kita hilang, itu termasuk ujian, cobaan, nopo musibah, Bapak Ibu. Uang kita hilang diprediksi enggak? Tidak. Kemudian ketika uangnya hilang, kita marah-marah. Pertama mesti marah-marah, mana ini uangnya? Atau astagfirullah, uangnya enggak ada. Atau sabar yang dimunculkan, atau bagaimana? Biasanya lebih ke kenapa Bapak? Cobaan. Bisa juga sebagai musibah. Kita lihat musibah, peristiwa berskala
individu hingga global, agar manusia mengevaluasi diri dan mengakui kesalahan. Maksudnya di sini adalah bisa di tingkat individu atau sebagai golongan atau jamak atau orang banyak. Musibah, kematian juga ada musibah, bencana juga musibah, tanah longsor musibah. Harapannya sama, kita bagaimana keimanan kita, menyalahkan yang memberi musibah atau tetap sabar tawakal kepada Allah. Itu adalah musibah. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Kita pernah Bapak diberi cobaan rasa takut, pernah nggih. Kekurangan harta pernah, kita pernah. Jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi titik golnya yang orang-orang muslim diberi cobaan ini adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira. Apa itu? Pastinya adalah kabar gembiranya adalah mendapatkan balasan kebaikan dan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang tadi diberi cobaan jangan berkecil hati. Ya, kalau kita masya Allah kok hari ini kok ono baik mari subhane bocor, siang kita uang dompetnya jatuh, sorenya kok Allah kita nyerempet orang, kok yo apes hari ini. Itu cobaan yang diberikan kepada kita, itu pasti ada hikmahnya, pasti ada nilai yang bisa kita ambil. Ya, cobaan yang diberikan kepada kita tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Jadi Allah memberikan ujian cobaan nggak akan melebihi kapasitas kita, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Seorang guru memberikan soal kepada muridnya, kalau itu murid kelas 6, yang diberikan soalnya adalah materi kelas 6. Kalau dia kelas 1 yang diberi materi kelas 1, nggak mungkin anak kelas 1 guru itu memberikan soal ujian anak kuliah, nggak mungkin. Suruh bikin metodologi penelitian, ya nggak mudah. Nah, itu kalau contoh analoginya seperti itu. Begitu juga dengan ujian yang datang kepada kita, tidak mungkin melebihi kemampuan hambanya. Dan Allah pasti memberikan petunjuk dan jalan keluar, tergantung kita mau minta atau tidak. Seperti itu ya. Baik. Setiap jiwa pasti akan mati, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, kepada kamilah kalian kembali. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi kebaikan adalah cobaan. Menjadi pertanyaan besar kalau kita nggak pernah diuji, nggak pernah diberi ujian, berarti kita diacuh tak acuhkan oleh Allah. Misal Bapak Ibu, di rumah ada bapak, ada ibu, ada anak. Misalnya kita sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai anak. Kalau di rumah sehari saja kita dicuekin, mau ngapa-ngapain didiemin, nanya dijawab seadanya. Bu, masak apa yo? Bu, tili dewe. Enak nggak Pak? Enggak dirasakan enak nggak? Enggak. Misalnya anaknya tanya sama bapaknya, Pak, hari bapak mau ngeluarin motor, mau pergi kemana? Kurang ngerti, misalnya. Sesuatu yang itu tidak mengenakkan jawabannya. Nah, acuh di rumah, diem-dieman, nggak tegur sapa, itu nggak enak. Ya. Makanya kalau ada orang sesama muslim berselisih, salah paham, jangan melebihi 3 hari 3 malam. Nggak enak, 1 hari aja nggak enak, ketemu lagi ya. Apalagi di sekolah, apalagi di pondok,
ketemu orang itu, ketemu orang ini lagi, serba nggak enak. Ya, begitu juga dengan kita sebagai hamba Allah. Kalau tidak diberi ujian, berarti kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Tidak ada perhatian, nggak dikasih perhatian. Sama seperti kita ketika di rumah dicuekin. Nah, ya kan, mau tidur ya sana, mau nge-game ya sana, makan ya sana, masak ya sana. Itu adalah sesuatu ketika kita tidak diberi perhatian. Sama seperti hidup kita, kalau nggak diberi ujian berarti tanda tanya besar. Hati-hati, ya. Tapi juga jangan berdoa, ya Allah berikanlah saya ujian. Berdoanya ya, nggak kita berdoa pun ujian itu pasti datang. Tinggal kita mau minta pertolongan atau tidak. Kemudian gini, titik temunya mengapa iman adalah perisai yang terbaik. Jadi sebelum kita mendapatkan ujian, yang harus kita siapkan adalah iman kita. Kalau di dalam pelajaran hadis An-Nawawi tadi yang kedua, hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua, antara iman, Islam dan ihsan, ya. Islam itu adalah tubuh kita, iman itu adalah ruh kita. Kalau ihsan adalah sesuatu yang terwujud gabungan antara tubuh dengan roh, mau dibawa ke arah mana. Kalau di dalam pekerjaan, trilogi Islam, trilogi Tauhid ini kalau bisa tidak boleh ketinggalan. Dimanapun, di kantor, di masjid, di sekolah, di keluarga, di pasar. Kok bisa? Contohnya seperti ini. Trilogi Tauhid harus kita bawa, misalnya di kantor. Islamnya apa? Islamnya adalah kita berangkat bismillah nawaitu karena ingin mendapatkan berkah, pahala, kebaikan dari Allah Ta'ala. Karena itu adalah menjemput rezeki adalah sebuah kewajiban kita. Kemudian kita datang tepat waktu, finger absen tepat waktu. Itu Islamnya. Imannya apa? Imannya adalah ketika kita bekerja di sebuah pekerjaan, ya sudah sesuai SOP-nya. Standar operasional prosedurnya gimana kita kerjakan itu. Niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena dipuji orang lain, bukan karena seakan-akan kita terlihat bagus di mata orang lain. Kemudian ihsannya apa? Ihsannya adalah walaupun tidak ada yang melihat, atasan kita nggak melihat kita bekerja, bos kita nggak melihat, kita tetap melaksanakan kerja dengan jujur. Itu trilogi Tauhid. Sama seperti berdagang. Imannya adalah berdagang lillahi ta'ala karena itu adalah perintah Allah. Islamnya imannya adalah berdagang dengan jujur, berdagang karena itu sesuatu kebaikan. Kemudian ihsannya adalah tidak boleh melakukan kecurangan. Jadi itu satu sama lain ada sinambungan. Kalau di sini iman adalah perisai terbaik, jadi siapkan iman kita Bapak Ibu sebelum mendapatkan ujian yang nggak ada kisi-kisinya, yang tidak dikasih tahu ciri-cirinya kapan ujian, cobaan, musibah itu datang. BMKG bilang kalau ada yang namanya megatrust 9, sekian skala Richter, gempa dangkal yang terjadi di selatan, pantai selatan Samudra Hindia, kalau itu terjadi maka akan terjadi tsunami yang besar. Itu BMKG yang bilang seperti itu, yang ada mungkin fisiknya, tapi kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi kalau kita nggak tahu, kita harus tetap waspada. Nggak mungkin kalau kita nggak beriman, kita langsung mendapatkan ujian, menghadapi ujian tanpa keimanan, enggak. Ya, kita mau berlindung sama siapa? Kalau kita meninggal, kita kemana? Nah, maka dari itu iman penting. Sebelum ujian cobaan datang, monggo diperbaiki iman kita, dikuatkan iman kita. Perisainya adalah sebagai ketenangan, meyakini bahwa segala sesuatu adalah bagian dari takdir Allah. Kalau ada cobaan, Allah ini sudah takdir, sudah pasrahkan sama Allah. Motivasi mendorong kesabaran karena menyadari ada pahala besar yang menanti.
Harapan, yakin bahwa Allah mendengar doa dan selalu ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Ini ketika kita mendapatkan ujian, cobaan sama musibah. Yang perlu kita pahami adalah tiga perisai ini, Pak, sebagai motivasi, sebagai harapan, sebagai ketenangan. Contoh Bapak Ibu kemarin musibah yang besar yang ada di Aceh Tamiang. Mungkin ada teman-teman UMP yang berangkat, 3 orang atau berapa itu. Kemudian di Sumatera dan sebagainya, bencana tanah longsor, ada yang di situ bupatinya sampai hilang kontak, ternyata jalan melewati puluhan longsor. Kemudian untuk melihat warganya, kemudian banjir di Aceh Tamiang sampai lantai 1 tenggelam. Itu kalau kita tidak punya iman, yang terjadi apa? Seperti di TV Bapak Ibu, di mana-mana penjarahan, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Ya, karena itu mengedepankan apa? Oh, gimana cara kita bertahan hidup? Ya memang di sisi lain mungkin anak istri kita belum makan dari kemarin dan sebagainya. Tetapi itu tipis, Pak, garisnya tipis antara memang benar-benar untuk bertahan hidup atau kita mengikuti tren-tren orang lain dalam hal penjarahan. Kan kemarin ada juga yang minta maaf, membuat klarifikasi, mohon maaf saya ngambil mie 2 telur sekian di sebuah toko. Berarti dia punya iman. Cobaan seperti itu kalau iman kita nggak kuat bahaya. Ya, yang terjadi apa? Sudah kembalikan lagi. Ya, jangan sampai terjadi dengan kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ujian cobaan, mudah-mudahan kita dapat melewatinya dengan baik. Kemudian janji Allah dan konsep tawakal. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita merasa sulit, insya Allah ada sesuatu yang mudah yang akan terjadi. Kalau konsep orang jualan, berdagang, kalau enggak konsisten, pada hari pertama itu rugi, yang kedua tambah rugi, yang ketiga tambah rugi. Kalau kita berhenti dalam berdagang atau jualan, maka kita tidak akan menemukan hari di mana kita akan untung. Ya, jadi kalau teorinya jualan, rugi langsung kukut, langsung berhenti, besoknya harusnya mungkin untung, kita nggak akan melakukan itu, nggak merasakan itu. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita sulit hari ini, insya Allah besok kita akan dimudahkan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Doa kita Bapak Ibu, setiap hari kita panjatkan setelah ba'da sholat. Kita minta rezeki yang baik, yang cukup kepada Allah untuk keluarga kita. Kita minta kesehatan, kita minta rezeki, kita minta nikmat-nikmat yang lain. Itu turunnya tidak mesti pada saat itu langsung. Dan juga turunnya balasan dari Allah nggak mesti untuk kita. Bisa jadi doa kita dijawab untuk kebaikan keluarga kita. Bisa jadi doa kita dijawab untuk kebaikan anak kita besok. Bisa jadi susah-susahnya sekarang, ujiannya sekarang dibalas kebaikannya untuk orang tua kita. Jadi jangan merasa kita itu tidak diperhatikan oleh Allah. Kita minta sekarang kok belum dikabulkan, terus minta lagi. Belum dikabulkan, minta terus. Ya, sampai kita merasa cukup, merasa puas, merasa kita sudah melihat itu dibalas kepada siapa. Ya, orang menciptakan lampu, siapa Mas yang menciptakan lampu? Listrik? Thomas, itu berapa kali? Lebih dari 1 kali, hampir 1000 ya. Nah, seperti hal kita minta doa untuk dia. Ya, jadi jangan khawatir kalau hari ini belum dikabulkan, mungkin besok. Kalau besok untuk kita, mungkin untuk anak kita, anak cucu kita, orang tua kita. Jadi jangan berhenti berdoa, karena itu menjaga jarak kita antara kita dengan yang menciptakan kita. Baik, kemudian ini contoh ujian yang ada di kehidupan kita.
Yang pertama adalah kekurangan uang, kehilangan kondisi kita ketika kehilangan pekerjaan, kemudian sulit untuk memenuhi kebutuhan. Kalau mahasiswa mungkin yang jauh sulit untuk memenuhi kebutuhan makan. Ya. Saya dulu di UIN, Bapak Ibu, saya juga kuliah sambil bekerja karena ya secukupnya diberikan sama orang tua. Nah, itu ujian kita, gimana caranya kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Fungsi iman mencegah jalan pintas. Kalau kita merasa ekonominya susah, ya diberita karena masuk digebukin mencuri karena hanya untuk memberi makan anak istri, itu juga miris sebenarnya. Ada juga mencuri karena berjudi, itu sudah beda lain cerita. Ya, fungsi iman ketika kita merasa musibah, kehilangan pekerjaan, ekonomi sulit dan sebagainya, itu adalah iman kita untuk mencegah perbuatan buruk. Tetap jangan mencuri, jangan ngambil hak orang lain, jangan mengambil hak orang lain. Iman kita bekerja, ya, perisai kita bekerja. Seseorang tetap jujur, sabar, ikhtiar, dan tidak putus asa. Oke. Jadi itu fungsi iman ketika kita di dalam ujian ekonomi. Kalau fungsi iman di dalam ujian kelebihan, contohnya ketika kita memiliki banyak harta. Jadi ketika kita sedikit harta itu ujian, banyak harta juga ujian. Ujiannya beda lagi. Kalau sedikit kita itu untuk bersabar, tapi kalau banyak harta ujiannya beda lagi. Apa itu? Menjaga hati agar tetap rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh pamer, nggak boleh foto-foto harta kita kemudian diposting dan sebagainya dengan deskripsi yang itu membuat orang lain malah kecewa dan sebagainya, sifat buruk yang lainnya muncul. Ya, banyak harta juga cobaan gimana mengelola titipan ini. Ya, kisah Korun dulu nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa. Kemudian dia minta kepada Allah terus minta dicukupkan. Kemudian hewannya beranak pinak sangat banyak sekali. Kemudian dia menjadi orang yang kaya raya. Tetapi setelah kaya raya dia lupa kalau yang memberikan harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan harta itu adalah usahanya sendiri. Hati-hati, okay? Sama seperti kita di dunia. Hati-hati antara itu usaha kita sendiri dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muncul di dalam hati kita, iki hartaku, aku wis kesel sing golek aku susah payah banting tulang isuk tekan bengi, iki adalah jerih payahku. Jangan sampai diucapkan dari kita. Bahaya, Pak. Karena itu nggak melibatkan Allah berarti. Oke, seperti Korun berarti. Kemudian Korun ditenggelamkan oleh Allah. Makanya kalau kita nemuin harta namanya harta karun, hartanya Korun. Fungsinya iman apa di sini? Tidak sombong, okay. Kemudian tidak terlena oleh dunia, mau berbagi ke sesama. Kalau banyak harta, sebagai seorang muslim malah dianjurkan seorang muslim yang taat itu harus kaya. Kenapa? Untuk membantu orang lain, untuk zakat, sedekah, infak, yang belum tercukupi dicukupkan. Itu memang kita diperintahkan untuk kaya, tapi jangan sampai lalai. Kemudian sekarang yang kedua, posisi dan tekanan lingkungan. Kesuksesan jabatan juga itu sebagai ujian. Diberikan kekuasaan, jabatan, ketua, pimpinan, direksi, direktur, itu adalah ujian. Fungsinya apa? Menuntun seseorang untuk memegang amanah dengan adil, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Itu fungsi iman. Bapak Ibu jamaah, siapa sih orang yang nggak pinter di negeri ini yang menjabat sebagai menteri di sana? Semuanya orang pintar, semuanya orang berpendidikan. Ya, yang menjadi bupati, gubernur, pimpinan, mereka semua berpendidikan. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih banyak korupsi, masih banyak nepotisme, masih banyak kasus suap, gratifikasi dan sebagainya? Karena
tidak diimbangi dengan yang namanya iman, cobaan. Ya, semuanya pintar, tapi kalau nggak imbang, ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Pergaulan yang buruk, ya, diajak melakukan hal negatif oleh lingkungan. Ini maksudnya apa? Ujian di masyarakat. Iman kita berbicara, membentengi dengan apa? Timbul kesadaran bahwa setiap perbuatan selalu diawasi oleh Tuhan. Diajak misalnya ngambil lele di empangnya tetangga kita tanpa izin, kita kemudian muncul, jangan, itu punya orang lain, itu orang lain juga pakai modalnya juga usaha, nggak boleh diambil. Imannya berbicara, atau hati kecil kita. Kemudian ujian fisik dan emosi, ketika diberi ujian sakit Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya juga nyambi di PKU Muhammadiyah Kutoarjo. Kalau misalnya ada yang sakit, gelisah, kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Nah, berikan nasihat Bapak Ibu. Sakit itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa itu nikmat? Karena mungkin kalau kita nggak sakit, kita nggak ingat sama kesehatan kita. Sakit apa misalnya? Sakitnya misalnya radang tenggorokan. Kalau kita nggak sakit radang tenggorokan, kita nggak ingat, nggak bersyukur kalau ketika kita sehat, kita biasa aja. Maka diberikan nikmat sakit. Nah, nikmat sakit ini yang memberikan Allah. Allah juga punya nikmat sehat. Jadi didoakan, disemangati, tidak usah gelisah. Yang memberi sakit Allah, yang memberi sehat juga Allah. Tinggal kita bersabar, ikhtiar berobat, ikhtiar istirahat dan sebagainya. Itu ya. Tubuh dilemahkan oleh penyakit. Fungsinya iman apa? Memberi harapan kekuatan dalam penderitaan, mendorong untuk terus berikhtiar, sembuh tanpa menyalahkan keadaan. Ya. Ada kisah tokoh juga di Purworejo. Pada saat COVID-19, qadarullah beliau itu sakit, diperiksa di sebuah rumah sakit, kemudian diberikan informasi kalau dia termasuk COVID, kemudian diisolasi, nafasnya sesak dan sebagainya. Sudah nggak karuan rasanya antara hidup dan mati. Tetapi tiba-tiba beliau itu ingat bahwasanya yang memberikan sakit Allah, yang memberikan sehat juga Allah. Maka kemudian lantunan dzikir la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tiap hari beliau lantunkan. Alhamdulillah, kemudian beliau sembuh. Itu kalau sudah seperti itu, sudah di titik itu, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengingat Allah. Tapi opoyo harus posisi seperti itu. Ya, kita yang di sini yang sehat harus bersyukur. Oke, hampir selesai nih. Oke. Kini itu jadi hubungannya, kesimpulannya adalah iman kompas kehidupan kita. Dengan iman maka kita insya Allah bisa menjadi khalifah di bumi, hidup di dunia dengan keadaan baik, sehat, dengan keadaan berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah Bapak Ibu, silakan untuk membacakan puasa terlebih dahulu.